Di beberapa titik sungai di Jawa, populasi ikan sapu-sapu udah mencapai lebih dari 70% dari total ikan lokal yang ada di sana. Populasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta dan sekitarnya, khususnya Sungai Ciliwung, mengalami ledakan signifikan. Artinya, dari 10 ikan yang ada di sungai itu, 7 diantaranya adalah ikan sapu-sapu. Ikan-ikan lokal yang harusnya ada itu tiba-tiba lenyap begitu aja. Dan ini bukan cuma permasalahan ekologi, ini masalah ekonomi, masalah pangan, masalah kelangsungan hidup jutaan orang yang hidupnya bergantung dari perairan tawar Indonesia. Bahkan hingga bisa mencapai permasalahan bencana nasional Indonesia. Agar kita bisa paham kenapa bencana ekosistem ini bisa terjadi sebesar ini, kita harus melakukan perjalanan waktu untuk mengetahui asal-usul dari ikan sapu-sapu ini. Jadi, ikan sapu-sapu yang kita tahu saat ini adalah sebuah ikan yang mempunyai nama ilmiah Pterygoplictis pardalis. Ikan sapu-sapu yang ada di Indonesia ataupun di Sungai Ciliwung sebenarnya bukanlah penghuni asli perairan yang ada di Nusantara. Mereka semua sebenarnya adalah para imigran. Pertanyaannya, imigran dari mana? Nah, mereka ini adalah para imigran dari perairan Amerika Selatan yang letaknya berada di Sungai Amazon. Saat ikan sapu-sapu berada di habitat aslinya, yaitu di Sungai Amazon, ikan sapu-sapu ini adalah salah satu ikan yang berhasil menyeimbangkan ekosistem Sungai Amazon. Karena di Sungai Amazon, ikan sapu-sapu ini mempunyai banyak sekali predator seperti ikan arapaima dan ikan predator-predator agresif yang bernama pikuk bass. Dua ikan ini adalah predator ikan sapu-sapu yang mempunyai kemampuan untuk menembus sisik yang keras pada ikan sapu-sapu. Lalu pertanyaannya, gimana ceritanya ikan sapu-sapu ini bisa menempuh perjalanan mulai dari Sungai Amazon menuju perairan-perairan Nusantara, salah satunya di perairan Sungai Ciliwung dan di Danau Tempe yang ada di Sulawesi. Nah, jadi pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an ada sebuah gelombang impor besar-besaran ikan sapu-sapu. Pada saat itu, alasan ikan sapu-sapu ini diimpor bukan karena untuk dimakan, melainkan untuk menjadi ikan hias. Setelah itu, popularitas ikan sapu-sapu ini itu meroket sangat tinggi. Akhirnya, banyak sekali peminat karena ikan sapu-sapu ini sangat efektif sebagai pembersih alga dan sisa-sisa makanan yang ada dalam suatu akuarium. Saat peminatnya itu meledak, ada sesuatu hal penting sekali yang tidak banyak diperhitungkan oleh para pembeli ikan sapu-sapu ini. Entah itu para kolektor ataupun hanya sekedar penikmat ikan-ikan yang ada di akuarium. Jadi mereka itu beli dalam keadaan kecil, paling berukuran 15 cm sampai 20 cm. Mereka semua tidak mempertimbangkan bahwa ikan sapu-sapu ini itu bisa menjadi sangat besar. Yang awalnya 20 cm itu bisa menjadi 50 cm bahkan 70 cm. Yang awalnya lucu menjadi tidak menarik lagi. Akhirnya ikan sapu-sapu yang berubah menjadi besar dibuang ke danau, ke sungai, bahkan ke selokan-selokan terdekat. Sebenarnya niat para pemilik ikan sapu-sapu sebelumnya itu bagus banget, bahkan dianggap sangat manusiawi. Mereka semuanya sebenarnya tidak tega kalau seandainya harus membunuh ikan sapu-sapu ini. Harapannya ikan sapu-sapu yang dilepaskan di sungai, di danau bisa lebih bahagia daripada hidup di akuarium. Sekarang kalian bisa bayangin kalau seandainya yang buang ikan sapu-sapu itu cuma 5 orang, tidak akan terjadi permasalahan ekosistem. Tapi kalau seandainya yang membuang ikan sapu-sapu itu jumlahnya bisa mencapai 100 orang, 200 orang, bahkan 3.000 orang, maka dari situlah awal mula invasi ekologis paling merusak dalam sejarah modern Indonesia dimulai. Karena ikan sapu-sapu ini mempunyai karakter beradaptasi yang sangat unik dan hebat sekali. Mereka semua bisa hidup dengan kadar oksigen mendekati nol. Bahkan mereka mempunyai kemampuan untuk menghirup oksigen secara langsung dari udara menggunakan ususnya. Setelah itu, kalian bisa bayangkan mereka mempunyai kemampuan hebat yaitu tentang reproduksinya yang gila-gilaan. Satu ekor ikan betina itu bisa menghasilkan 3.000 butir telur dalam sekali masa reproduksi. Oleh karena itu, banyak para ahli mengatakan bahwa ikan sapu-sapu ini adalah sebuah penakluk biologis yang nyaris sempurna dengan segala kelebihan yang dimiliki.
Agar kalian bisa paham seberapa besar sebuah kiamat ekologisnya di bagian ini, gua bakal jelasin bahwa kiamat ekologis itu tidak hanya tentang permasalahan lingkungan, melainkan dampaknya bisa sampai ke meja makan kita, merusak infrastruktur dan melumpuhkan beberapa mata pencaharian ribuan orang secara brutal dan sistematis. Di bagian pertama yaitu tentang dampak hancurnya sebuah habitat dan bagaimana mereka bisa menciptakan banjir di sungai-sungai besar. Perlu kalian tahu, ikan sapu-sapu saat musim kawin itu tiba, mereka secara naluri akan menggali lubang-lubang besar di tepi dan dasar sungai untuk dijadikan sarang. Dan lubang-lubang ini itu bukan hanya sekedar sebuah cekungan kecil. Kedalaman dari lubang-lubang yang dibuat oleh ikan sapu-sapu ini bisa mencapai 1 meter dengan diameter yang cukup besar. Dan sekarang kalian bisa bayangin, kalau seandainya yang buat lubang itu cuma satu ikan sapu-sapu, mungkin tidak akan terjadi permasalahan ekosistem. Tapi kalau seandainya ada ribuan bahkan jutaan ikan sapu-sapu melakukan hal seperti itu secara bersamaan, maka salah satu dampaknya akan merubah sebuah struktur tepi sungai yang seharusnya padat dan stabil untuk menahan banjir. Sekarang karena ikan sapu-sapu ini bisa menjadi keropos dan rapuh. Akhirnya erosi pada tebing-tebing itu juga tidak terkendali. Nah, sekarang kita coba ambil salah satu contoh di kota-kota padat seperti di Jakarta. Di Jakarta itu salah satu pertahanan vital dari bencana banjir tahunan adalah tanggul. Dan kalian bisa bayangkan kalau ikan sapu-sapu dengan jumlah jutaan ekor sedang beraksi melakukan pengeboran, maka pertahanan banjir di kota Jakarta itu juga pasti luluh lantah. Karena saat semua ikan sapu-sapu membuat lubang, dampak yang paling terlihat yaitu sungai-sungainya akan menjadi lebih dangkal karena adanya sedimentasi dan juga keadaannya akan lebih keruh. Setelah itu air-airnya juga akan miskin oksigen. Akhirnya ikan-ikan selain ikan sapu-sapu yang berada di sungai-sungai Jakarta itu juga kena dampaknya. Karena proses ikan sapu-sapu yang membuat lubang di sungai-sungai yang ada di Jakarta, maka salah satu dampak paling terburuk saat sungainya menjadi dangkal, maka akan gampang meluap saat musim hujan datang. Di bagian kedua yaitu dampak dari musnahnya spesies lokal yang disebabkan oleh ikan sapu-sapu. Jadi ada salah satu riset beliau melakukan sebuah penelitian di perairan yang sudah sangat tercemar. Jadi beliau itu mengambil beberapa sampel ikan yang ada pada perairan tersebut. Hasilnya ikan sapu-sapu itu beratnya bisa mencapai 80% dari berat ikan lainnya. Sedangkan ikan-ikan lokal asli Indonesia seperti ikan wader, ikan predator seperti gabus, bahkan ikan konsumsi seperti nila itu tidak memiliki pertahanan layaknya ikan sapu-sapu. Ikan-ikan lokal kita itu meninggal satu persatu karena mereka tidak mempunyai kemampuan adaptasi sehebat ikan sapu-sapu. Karena ikan-ikan lokal satu persatu udah mulai nggak ada, akhirnya ikan sapu-sapu ini mengambil alih seluruh area ikan-ikan lokal yang ada di sungai-sungai di Indonesia. Ikan sapu-sapu ini tidak hanya mengambil alih area teritorial, melainkan juga sumber makanan, mulai dari alga, setelah itu detritus, atau bahkan sisa makanan organik. Nah, yang paling fatal, kalau sudah kekurangan makanan, ikan sapu-sapu ini bisa memakan telur larva ikan-ikan lokal yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ikan-ikan lokal juga cepat punah. Dampak selanjutnya yaitu mimpi buruk para nelayan. Kalian bisa bayangkan, ada nelayan yang hidupnya menggantungkan ke sungai dan air tawar. Di sore hari rata-rata kegiatan para nelayan ini yaitu menebar jaring. Setelah itu di malam hari mereka semuanya berdoa agar mendapatkan tangkapan yang melimpah seperti ikan nila, ikan patin ataupun gabus. Yang mana ikan-ikan ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasar-pasar tradisional. Tapi ketika pagi itu datang, jaring yang sudah ditebar malam hari kemarin semua isinya hampir 90% ikan sapu-sapu. Yang otomatis ikan-ikan ini itu nggak laku di pasaran. Nggak berhenti sampai di situ. Ikan sapu-sapu itu mempunyai sisik yang sangat tajam. Jadi kalau para nelayan ini mendapatkan ikan sapu-sapu, rata-rata jaring dari para nelayan itu pasti sobek. Yang artinya mereka harus mengeluarkan beberapa dana perbaikan untuk jaring-jaring mereka semua. Dampak yang keempat yaitu tentang rantai makanan. Jadi ikan sapu-sapu itu nggak cuma merusak sebuah ekosistem ataupun lingkungan yang ada di dasar sungai, melainkan mereka bisa
bisa juga merusak rantai makanan hewan-hewan yang ada di sungai Indonesia. Karena pada dasarnya ikan sapu-sapu itu pemakan alga dan detritus, maka mereka bisa memotong rantai makanan bagi organisme lain. Akhirnya, ikan-ikan herbivora lokal itu mulai kelaparan. Setelah itu, ikan-ikan predator yang memangsa ikan-ikan karnivora tadi itu juga ikutan menderita karena ikan-ikan karnivora itu mulai langka. Bahkan parahnya, rusaknya rantai makanan ini bisa merembet sampai keluar ekosistem air tawar. Jadi, ada salah satu laporan tentang burung-burung pemakan ikan seperti burung-burung yang berwarna putih ini. Burung-burung ini beberapa ada yang meninggal karena tersedak ikan sapu-sapu. Duri-duri ikan sapu-sapu itu tersangkut di tenggorokan si burung. Oleh karena itu, ikan sapu-sapu ini bukan hanya sebuah simbol kerusakan isu lingkungan, melainkan sebuah krisis nyata yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung setelah itu hilangnya sebuah kekayaan hayati atau ikan-ikan lokal yang ada di Indonesia, dan hancurnya fondasi ekonomi para nelayan kecil dikarenakan tidak seimbangnya alam yang ada di Indonesia. Jadi, ikan sapu-sapu ini sebenarnya adalah ikan yang mempunyai karakter memakan alga ataupun beberapa mikroorganisme yang ada di dasar sungai. Sebenarnya, kebiasaan ini kalau di sungai Amazon sana itu tidak berbahaya sama sekali. Tapi saat mereka berada di sungai-sungai kota-kota Indonesia, kebiasaan ini bisa membuat sebuah zona paling beracun. Sungai-sungai yang ada di Indonesia itu berbeda jauh karakternya dengan sungai yang ada di Amazon. Sungai-sungai yang ada di Indonesia banyak sekali yang sudah tercemar berbagai jenis limbah, terutama sungai-sungai yang ada di kota-kota besar. Dan seperti yang kita tahu, saat proses berjalannya waktu, limbah-limbah itu akhirnya mengendap di dasar sungai. Saat ada ikan sapu-sapu di sungai-sungai Indonesia, maka limbah-limbah berbahaya ini seperti merkuri, bahkan sampah elektronik dan pestisida bisa keluar lagi dari dasar-dasar sungai akibat ulah ikan sapu-sapu. Karena ikan sapu-sapu nggak bisa membedakan mana lumpur yang organik dan mana lumpur yang mengandung berbagai jenis bahan kimia ataupun limbah yang sudah terkubur bertahun-tahun di dasar sungai. Saat mereka melakukan rutinitas menggali lubang ataupun memakan berbagai jenis alga di dasar, mereka tidak hanya menelan nutrisi, tetapi secara tidak langsung mereka aktif menyerap racun-racun yang berbahaya tadi. Perbedaannya adalah kalau nutrisi yang mereka makan itu bisa dicerna, tapi kalau logam yang mereka makan, bahkan sampai bahan kimia yang persisten itu tidak bisa diurai dan dikeluarkan dari tubuhnya. Akhirnya, racun-racun yang ikut termakan tadi itu menumpuk di dalam jaringan lemak dan organ-organ vital ikan sapu-sapu. Karena ikan sapu-sapu itu layaknya menjadi spons yang berisi zat-zat paling berbahaya yang pernah dibuang ke sungai-sungai tersebut. Jadi, ada sebuah penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Al-Azhar Indonesia, seri Sains dan Teknologi pada tahun 2019. Di dalam jurnal itu, mereka memberikan gambaran yang sangat mengerikan. Jadi, tim peneliti itu mengambil sampel ikan sapu-sapu dari beberapa titik di sepanjang Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa ikan sapu-sapu yang telah dianalisa tadi itu hampir 90% mengandung setidaknya 10 jenis logam berat yang berbeda, termasuk yang paling berbahaya seperti arsen, kadmium, merkuri, dan timbal. Sekarang mari kita bedah satu persatu temuan dari penelitian ini. Pertama yaitu adanya temuan timbal di dalam kandungan daging ikan sapu-sapu yang ada di Ciliwung. Jadi saat ditemukan, kandungannya itu berkali-kali lipat di atas batas aman. Timbal adalah sebuah neurotoksin dan racun saraf yang sangat berbahaya, terutama bagi perkembangan otak anak-anak. Salah satu bentuk dari paparan timbal adalah penurunan kecerdasan IQ secara permanen dan juga masalah perilaku seperti ADHD dan kesulitan belajar. Yang kedua yaitu temuan kandungan merkuri yang ada pada ikan sapu-sapu. Perlu kalian tahu, merkuri adalah salah satu logam berat paling beracun bagi manusia, dan merkuri ini menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal, dan paru-paru. Setelah itu, temuan dari ikan sapu-sapu adanya kandungan kadmium. Jadi, kadmium adalah zat karsinogenik bagi manusia, alias pemicu kanker. Berkat adanya penelitian tersebut, akhirnya
akhirnya banyak sekali orang-orang umum yang tahu satu persatu terkait bahayanya. Dan dari penelitian ini, para aktivis komunitas dan pemerintah saat ini melakukan program penangkapan massal ikan sapu-sapu dan mereka tahu bagaimana cara membunuhnya, yaitu dengan cara dikubur. Terus berarti permasalahannya selesai, Bang? Enggak, Bray. Bahayanya itu tidak berhenti sampai di situ. Meskipun udah ada banyak sekali program-program untuk menangkap ikan sapu-sapu ini, sebenarnya ada ancaman yang jauh lebih tersembunyi dan lebih luas jangkauannya melalui proses yang disebut biomagnifikasi. Jadi di beberapa daerah itu muncul ide sekilas sebenarnya terdengar kreatif dan solutif, yaitu mengolah ikan sapu-sapu yang melimpah ini menjadi tepung untuk pakan ternak seperti pakan unggas, ayam ataupun bebek, atau ikan budidaya seperti ikan lele. Kedengarannya seperti sebuah solusi ekonomi yang sangat cerdas, merubah hama menjadi produk bernilai. Tapi ini sebenarnya adalah jalan pintas menuju bencana kesehatan masyarakat yang jauh lebih luas. Perlu kalian tahu, jika tepung ikan yang sudah terkontaminasi logam berat ini diberikan sebagai pakan kepada ayam atau lele, maka racun dari ikan sapu-sapu ini akan berpindah dan menumpuk di tubuh para ternak tersebut. Jadi saat kita makan ayam goreng, setelah itu pecel lele ataupun makanan-makanan lainnya, secara tidak langsung kita memakan kandungan-kandungan yang ada di ikan sapu-sapu tadi. Kalau seandainya pakan ternaknya terbuat dari ikan sapu-sapu tadi. Nah, di bagian ini kita akan investigasi bersama-sama. Sebenarnya siapa sih dampak dari kerusakan ekologis yang kita hadapi sekarang? Apakah memang sebenarnya ikan sapu-sapu atau mungkin ikan sapu-sapu ini hanyalah kambing hitam dari salah satu penyebab utama kerusakan ekologis yang ada di Indonesia? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, jadi ada ledakan populasi ikan sapu-sapu yang tidak terkendali. Sebenarnya bukan penyebab utama dari masalah ekologis. Penyebab utamanya adalah rusaknya ekosistem air tawar secara sistematik. Artinya, ikan sapu-sapu di sini itu sebenarnya bukan penjahatnya, bukan aktor utamanya. Mereka sebenarnya hanyalah seorang oportunis yang pinter banget memanfaatkan kekacauan dan kerusakan yang telah diciptakan manusianya sendiri. Para peneliti itu sebenarnya ngejelasin kepada kita kalau sapu-sapu justru memiliki keunggulan yang sangat kompetitif yang luar biasa di lingkungan yang sudah rusak parah dengan cara adaptasi yang sangat hebat. Setelah itu, mereka tumbuh subur dan berkembang biak secara masif di perairan-perairan kotor dan juga perairan-perairan yang penuh dengan polutan. Yang mana kondisi perairan air tawar seperti ini justru menjadi racun bagi ikan-ikan lokal Nusantara. Artinya, ikan sapu-sapu itu tidak datang dengan tujuan menciptakan kerusakan ekologis. Enggak, Bray. Mereka itu hanya datang untuk mengisi kekosongan ekologis setiap para penghuni aslinya. Karena para penghuni aslinya itu udah dibunuh secara massal dengan polusi industri, limbah domestik selama puluhan tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian melihat sungai yang airnya itu hitam pekat dan didominasi oleh ikan sapu-sapu, sebenarnya mereka semua itu seperti burung bangkai yang datang untuk berpesta di atas bangkai ekosistem. Dan tindakan-tindakan seperti membasmi ikan sapu-sapu tanpa mengatasi akar permasalahan utamanya sebenarnya adalah tindakan yang sia-sia. Analogi sederhananya, kita itu sedang ngepel lantai, tapi kita nggak berusaha mematikan keran airnya. Kita bisa aja nangkap berton-ton ikan sapu-sapu yang ada di sungai-sungai di Indonesia. Tapi selama sungai kita masih kotor, ya populasinya juga pasti bakal balik lagi dalam waktu singkat dan mungkin menjadi lebih kuat dan lebih resisten dari sebelumnya. Jadi jawaban utama dari rusaknya ekosistem air yang ada di sungai-sungai Indonesia itu sebenarnya bukan ikan sapu-sapu, melainkan kita semua manusianya. Harusnya kita semua secara kolektif juga ikut bertanggung jawab atas kebersihan ekosistem sungai-sungai yang ada di Indonesia. Dan pemerintah juga harusnya bertanggung jawab dari industri-industri yang dengan sengaja atau lalai membuang limbah beracunnya ke sungai-sungai yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting dari permasalahan rusaknya ekosistem ini, ada dua pertanyaan yang harus dijawab.
Pertama, apakah pemerintah mungkin kurang memiliki kemauan politik untuk menegakkan aturan lingkungan hidup tanpa pandang bulu? Atau kita sebagai masyarakat yang masih menganggap bahwa sungai adalah tempat sampah raksasa yang mana kita bisa membuang segala sesuatu, mulai dari kantong plastik hingga kasur bekas tanpa berpikir apa konsekuensi ke depannya. Dari ikan sapu-sapu ini kita bisa bercermin seberapa kotor peradaban kita, dan dari ikan sapu-sapu ini juga sudah mengingatkan kita betapa parahnya manusia-manusia yang ada di negara kita. Mereka merusak lingkungannya sendiri, dan perlu kalian garis bawahi, memerangi bayangan di cermin itu tidak akan pernah membuat cermin itu bersih. Kita harus membersihkan wajah kita sendiri dulu. Kisah ikan sapu-sapu adalah sebuah paradoks yang sangat menyakitkan. Yang kita kenal sebagai ikan pembersih justru menjadi penanda paling jelas untuk melihat betapa kotornya lingkungan yang kita ciptakan saat ini. Ikan sapu-sapu ini adalah wujud fisik dari akumulasi seluruh kelalaian kita terhadap sebuah permasalahan lingkungan. Dia adalah manifestasi dari setiap limbah tetes industri yang tidak terolah. Ikan sapu-sapu ini adalah bentuk dari kantong sampah yang selalu dilempar, bahkan mungkin setiap hari di bantaran-bantaran sungai yang ada di Jakarta. Dan dari ikan sapu-sapu ini adalah sebuah bukti dari bentuk sebuah keputusan peradaban pemerintah. Upaya penangkapan massal adalah upaya yang sangat bagus, meskipun sebagai pertolongan pertama, tapi pada hakikatnya hanyalah mengobati gejalanya, bukan penyakit utamanya. Karena penyakit utama yang sebenarnya bukanlah invasi ikan sapu-sapu. Penyakit yang sebenarnya adalah polusi yang tidak terkendali dan budaya abai yang masih melekat di karakter masyarakat bangsa Indonesia. Ikan sapu-sapu ini bisa bertahan dan mendominasi bukan karena dia paling kuat, tetapi karena lingkungan kita sudah menjadi sangat lemah dan sangat sakit, udah parah banget. Pada akhirnya, setiap kali kalian melihat seekor ikan sapu-sapu yang ada di sungai, ingat bahwa itu bukan sepenuhnya salah si ikan sapu-sapu. Itu adalah cerminan dari perbuatan kita sendiri. Karena pertarungan sesungguhnya bukan melawan spesies ikan sapu-sapu, tetapi melawan kebiasaan ketidakpedulian dari sistem kita sendiri yang merusak lingkungan hidup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maharu pamit undur diri.